kemarin di Tidore saya bawa materi juga untuk menelusuri jejak Enrique Tidore yang dibuka oleh Wakil Presiden. Saya mengutip juga di George Santayana, ini filsuf Spanyol. Dia bilang sebuah negeri yang tidak memiliki memori, yang hanya dikritik harus sekali, itu adalah negerinya orang gila. A country, dia bahasa Wailau, a country without memory is a country of madmen. Semoga ketua yang hadir hari ini bukan bagian dari orang gila. Nah, ini sketsa Pulau Sula yang ditulis oleh FSA de Klerk, dicetak di Leiden tahun 1890. Abang Ali pernah suruh saudara perempuan saya rumah Cik Ain datang, saya kasih ini catatan ini jika bertanya tentang Surabaya beberapa tahun silam. Lihat sebenarnya ada beberapa desa di sini, khusus saya yang tidak bisa terbaca, yang sekarang sudah tidak ada lagi. De Klerk ini, Frederik Sigismund Alexander de Klerk, ini mantan Presiden Ternate abad 19, ya. Ini menulis satu bab tentang Sula Irlanda. Itu yang dulu kasih Pak almarhumah, dan Abang Ali suruh almarhumah datang di rumah kolektor. Berikut. Ya, slide berikut. Nah, ini pendahuluan. Setiap peradaban selalu diawali oleh interaksi antar manusia dalam memenuhi hasrat sosiologisnya untuk hidup berdampingan, untuk memenuhi basic demand sosialnya. Aristoteles menyebut manusia adalah zoopolitikon, makhluk sosial. Interaksi tersebut terjadi melahirkan konflik dan harmoni, termasuk konsensus di dalamnya dalam rangka membentuk satuan-satuan sosial baik secara tradisional dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Sejarah sosial Maluku Utara termasuk Sula pun diawali oleh interaksi sosial antara satuan-satuan tradisional yang kita sebut SOA atau PLN. Slide berikut. Nah, ini istilah Profesor Leirisa tentang Maluku Utara yang saya kutip tahun 96, beliau ke Ternate, gurunya Prof. Santo, Richard Zacharias Leirisa yang ahli tentang Kesultanan Jelolo. Ya, beliau menulis sebelum adanya negara, adanya emporium dulu. Ada pusat-pusat satuan perdagangan, dari trade itulah kemudian menjadi emporium atau state. Nah, ini juga ada dalam buku yang saya sebut tadi di Klerk. Interaksi sosial di Sula juga tak terlepas dari posisi geografis Kepulauan Sula sebagai posisi terselatan di Maluku Utara, menjadikan Sula lebih mudah terkoneksi dengan jalur perdagangan masa lalu, terutama dengan jalur perdagangan di Sulawesi hingga Gresik, Jawa Timur. Acang Pau Masjidnya Pak Maludi kalau bawa kopra dari Paskipa Aji awal ini kalau dengan abaya muda, kerja butuh 21 hari baru sampai di Gresik. Zaman itu Tanakin kapal belum ada, dan termasuk kapal itu belum ada. Ya. Nah itu jalur tradisional sejak berabad-abad. Prof, orang Sula, Prof, tidak makan beras dolo. Saya sejak kecil kita makan beras kone karena perahu penisi lalu kita kesini dari Sulawesi. Sudah ada berabad-abad. Ya. Nah, secara tradisional jalur ini mempengaruhi interaksi dan mobilitas sosial, ekonomi di Sula dan penduduk Sulawesi hingga Gresik hingga era kemerdekaan. Jadi Sula ini sebenarnya secara ekonomi tidak bergantung kepada pusat kekuasaan kesultanan di Ternate. Struktur kekuasaan tergantung ke Ternate, tapi sosial ekonomi ke Sulawesi dan Jawa Timur. Nah, pluralisme awal di Kepulauan Sula. De Klerk mencatat Kepulauan Sula dalam bab tersendiri dengan judul De Sula Group pada halaman 113. Disebutkan bahwa pada periode Kaisuri Moro Macahaya tahun 1350 hingga 1357
Sula telah menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Zaman itu belum ada istilah sultan, masih Kolano. Kalau sultan itu karena pengaruh Sunan Giri Maulana Malik Ibrahim, sehingga Kolano Zainal Abidin mengganti kata Kolano menjadi sultan. Nah, kenapa IAIN Ajang Sekolah di Ternate itu jadi IAIN Zainal Abidin? Karena diawali oleh Sunan Giri ini. Nah, Sunan Giri ini punya cerita panjang. Karena Zainal Abidin itu oleh Profesor Uka Chandra Sasmita dinamakan Raja Belawa. Belawa itu bahasa Ternate cengkeh, kan dia membayar SPP zaman itu pakai cengkeh. Zainal Abidin ini pulang ke Ternate, Sunan Giri atau Maulana Malik Ibrahim, wali Songo tertua di tanah Jawa, memberikan murid terbaik Datuk Maulana Hussein, seorang pembaca Quran terbaik ke Maluku Utara. Turunannya ada di Waihama. Kari itu bahasa Arab artinya pembaca, qiraah, ikra. Dan kalau mau tanya tadi tajwid, idgham bil ghaib, biguna, ifa, ikra, nah kalian ke Waihama. Ini dia kari. Ya. Maaf, baik itu pakai bahasa Tagalog saja. Ya. Nah, Sulawesi dibagi dalam 8 distrik, antara lain Falahu, Kabau, Fakudu, Faceh, Gai, Deka, Ipa, Pohea, dan juga kampung terpisah. Di sini ditulis Malukufa, Fakeu, ini maksudnya Fakeu kan. Koloboti, nah Koloboti ini walau alam ada di mana nih ya? Kolbota. Ini Balanda, di Beta Sentaran dirubah. Sedangkan Taliabu dibagi atas 6 distrik, Tonghaya, Likitobi, Woyo, Samada, Kabihu, Lede, Mamole dibagi atas 4 distrik, Waretina, Mamole, Alfora, ini Alfora, sangat menilai tentang ya. Amas, kampung Kapalulu. Adapun Sarana adalah the main village in Sulawesi. Sarana disebut adalah kampung utama di Pulau Sulawesi yang 3 ini. Kenapa disebut kampung utama? Karena ada pusat kekuasaan di sini. Nah ini sampai di mana? Sulawesi. Sarana itu terletak di Teluk Kecil di mana Salahakang berdomisili sebagai representatif sultan. Sarana disebut dalam catatan ini terdiri atas beberapa kampung seperti Wailau, Maga, Waimaka, Lantina, Kogelo, Parea, Waikapel, Waena ini mungkin Waina, dan Moloya ini mungkin Moloya sekarang. Nah ini catatan dari tahun 1724. Nah dia buku ini SPPD Gaul Rumah Bukit Infali 17 juta rupiah. Boleh beli atas pakai dana desa Pohea boleh. Old and New Ost-Indian Beschrifting der Brücke. Ini bahasa tentang Sula. Sula ditulis pakai bahasa huruf X, Soela. Ya, kalau di Soela ada tapi Soela itu. Nah, disebut lagi oleh François Valentin. Ada 12 sanadi yang menjadi administratus Sulawesi dan Mongoli, yang menetap di Malbufa, Kolboti, Mongoli. 12 sanadi ini diangkat oleh Sultan dan selanjutnya berada di bawah kewenangan Salahakam. Salahakam sendiri memiliki kewenangan subordinatif untuk segala macam urusan kemasyarakatan. Ya. Berikut. Untuk soal bahasa misalnya, nah François Valentin mencatat selain bahasa Sula yang digunakan di Sulawesi, ada juga yang berbahasa ini. Sula Taliabu dipakai huruf Rusia semua. Sula Mamole, Sula Taliabu dipakai di Likitobi, Woyo, Sina, Kakibo, Lede, Samade, dan Made. Sedangkan Sula Mamole digunakan di Waitima dan Mamole. Menurut Profesor dari New York Smithsonian Institute yang menerjemahkan buku ini ke bahasa Inggris, Paul Mitchell Taylor, kemungkinan besar dia mengkritik Valentin tidak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Profesor Blecker Belanda, karena interaksi kepulauan Sula sebagai wilayah terselatan Provinsi Maluku Utara
menjadikannya adalah daerah yang unik. Maluku Utara sih ada orang yang pakai beta dari musim cuma di Sunda saja. Kalau dari Morotai dari ujung Bere-Bere ya sampai di Obi itu semua pakai kita ngana karada laut Sula ini tidak berlaku. Nah, banyak kosakata yang disebut oleh Profesor Richard Taylor mengandung istilah Polynesian hingga Sanskrit. Nah, ini Abang Ali ahlinya. Kenapa di Jawa ada keraton, di sini ada kedaton? Di sana ada ratu, di sini ada datu. Nah, ini Abang Ali yang ahli bahasa. Saya belajar ke beliau dari kecil. Jadi ada pengaruh Sanskerta, misalnya kata mahi. Anda tahu Angkatan Laut punya semboyan Jaya Sefa, Jaya Mahi, Jaya itu Mahi Laut, Mahi Laut. Nah, yang berarti air dan laut ini berasal dari bahasa Polinesia. Paul Richard Taylor menyebutkan bahwa bahasa Maluku Utara khususnya Sula adalah lingua franca karena terletak di perlintasan Sulawesi, Jawa dan Maluku Utara. Nah, banyak kosakata yang merupakan serapan dari berbagai bahasa. Berikut, slide berikut. Nah, Sula dan identitas. François Valentin dalam Old and New Ostindien Beschrijving der Molukkers, ini buku ditulis tahun 1724, menyebut satuan-satuan Sula ini dia menulis. Soila Kaliapu, Sula Momon, Sula Selekes telah didiami beberapa komunitas tradisional sejak lama. Menelusuri jejak identitas sosial sangat penting dalam menetapkan dari mana awal sebuah identitas dan komunitas perkotaan bermula. Hal mana tentu tak lepas dari seberapa jauh interaksi sosial tradisional setempat melakukan konsensus untuk menentukan atau membentuk sebuah pemukiman yang kemudian menjadi kota. Valentin juga dikutip oleh DPR menyebutkan bahwa Sula berada di kekuasaan Ternate pada era Polano Moromacaya, rasa seperti di atas. Nah, ini yang berikutnya kehadiran kekuasaan Polano Moromacaya 1350 tentu dapat kita asumsikan melahirkan pula perwakilan atau representasi kekuasaan di mana walaupun dalam makna tradisional di mana kekuasaan itu berada. Jadi kalau ditarik dari sini, nah ini Pak Sahir kan berikan 4 opsi setelah wawancara Abang Ali, ya, dapat 4 opsi berdasarkan kisah benteng. Saya tambah tarik ke belakang ke kolam Muhammad saya, Pak Il dapat 400 sekian tahun, saya dapat 673 tahun berdasarkan catatan ini, karena teorinya Profesor Lerisa Emporium ke Imperium atau istilah Profesor Santo dari trek ke step itu ada belakangan setelah trek itu perdagangan itu yang membuat masyarakat berinteraksi kemudian menjadikan sebuah komunitas atau negara atau kota. Nah, Sula mengambil posisi sebagai bagian dari Kesultanan Ternate, terutama dalam perluasan pengaruh wilayah asal, wilayah pengaruh Buru, Ambalau, Bono, Agung, atau Jasirah Kelihit. Jadi jangan heran kalau memasuki di Indonesia banyak di Namibia dengan riwayat. Malah tanya kalau memasuki Buru, Nawi semua. Polisi Jafar ini kan Nawi semua itu acara. Ya, kalau Jafar memasuki kan. Ya, nah itu. Sekarang Bupati Buru, salah satu Bupati Buru adalah orang Sula, tapi saya bisa bahasa Sula. Mudah. Iya, ini sejarahnya dari sini. Nah, dan yang paling monumental, dokumen yang ditemukan oleh Profesor Santo ini adalah peristiwa Sultan Bakulah Datuk Shah tahun 2020 lalu. Wali Kota Ternate Dr. Burhan Abdurrahman Aubayarham memberikan mandat ke saya dan Profesor Santo dan teman-teman Ibn Hayat untuk memperjuangkan naskah akademis Sultan Bakulah menjadi pahlawan nasional. Dokumen-dokumen yang lama itu menemukan bahwa Bakulah itu
tidak besar di Ternate di Keraton. Jadi Sultan Hairun titip kepada paman yang bernama Kapita Kalatingka dan Kapita Kapalaya di Sula. Nah, dalam pengepungan dan perang besar melawan Portugis, Anda baca Profesor Enriquez, 30.000 pasukan melawan Portugis di Maluku ini dalam perang Babulan. Ada 2 Kapita Sula yang paling terdepan untuk memblokade masuknya Portugis ke kawasan Maluku dan Maluku Utara. Namanya ini Kapita Kapalaya dan Kapita Kalatingka. Nah, ini sejarah. Ini tidak ditulis dalam buku sejarah lokal, tapi ada di dokumen-dokumen lama, baik Profesor Enriquez guru besar di Australia sampai ke Portugis dan Spanyol. Nah, karena ini Pak Acang Pau punya adik Hamka Dwi di wilayah perintahnya itu kita kalau kita dan kita kapal lain itu ajar Papua itu mengaji ke mana total. Mungkin dia berguru di Gunung Babi yang bisa. Ya, mungkin putus guru temu ke Papua bisa mengelola. Nah, berikut. Administrasi pemerintahan Sula itu memang meliputi seluruh kepulauan Sula yang mencakup Pulau Taliabu, Setu, Bawana, Jeni, Lipu, Daruma, Aru, Samo, Mangkoloni, Tunasin. Nah, ini Morwawalan, Tunasin ini di mana berada? Matete, Damain, Tabalani, Keto, Makanate, Musahai, Nusa Mehuju, Aala, Sarumba, Paskaya, Tuntangan, Lahi, Pemu, Sula, Mongoli, Tugulu, Pasporo, Sulawesi, Rifmatola, Pagama. Nah, tadi kita lihat Pulau Pagama. Prof memperhatikan Pulau Pagama ini mulai tenggelam menggunakan abrasi pantai. Ya. Dan pulau-pulau lain yang tidak bernama ini ditulis oleh antropolog David Baldwin tahun 91 juga menulis spiritual leadership masyarakat Taliabu. Catatan mana ditulis oleh Jansen dikutip dari tulisan Jansen 1914 yang sempat mengunjungi Taliabu dan melihat sirkumsisi, botaote, sirkumsisi, sungai. Itu praktek sudah ada. Nah, ini dilakukan di pusatkan di rumah adat di Taliabu. Dilakukan oleh 8 soa. Sumbernya 1414 saya dengan Acang Pungurumi belum ada. Berikut. Ya. Nah, konsep dan diksi kota atau benteng ini yang Abang Ali sering motor dan diksi tentang kota benteng atau benteng itu di Maluku Utara hanya ada 2 wilayah, satu di Moti, satu di Sanana. Benteng terbanyak, benteng Eropa terbanyak berada di Tidore dan Ternate. Kemarin saya paparkan di depan Kiai Haji Maruf Amin tentang kota benteng untuk menjadi jalur rempah mau didaftarkan sebagai warisan dunia ke UNESCO akhir tahun 2003 untuk disidangkan tahun 2024. Nah, karena khususnya di Sula mendekati lahir kota Sanana tak dapat dilepas dari interaksi sosial dan posisi geografis Sula serta korelasi historis dengan Sulawesi, Gresik, dan Ternate. Karena dari trade ke state atau emporium ke imperium juga terjadi di Sula di mana Sanana disebut sebagai pusat interaksi sosial. Nah, istilah kota atau benteng dikenal hanya di dunia ini dikenal hanya pada tradisi Yunani kuno. City state, negara kota atau polis atau lo stato. Ini. Kalau yang sarjana hukum atau fisik yang mempelajari pengantar ilmu negara atau pengantar ilmu politik pasti tidak heran yang melihat istilah ini. Di Indonesia itu juga pengaruhnya ada di Sanana. Misalnya, Acang kalau dari Falau ke Benteng, sebenarnya Acang nggak salah, laku Benteng, laku kota. Jadi yang dimasukkan kota itu adalah Benteng. Nah, sekarang, ya, nah
di Moti ada di Fort Nassau yang disebut juga kota, hanya itu tempat di Maluku Utara. Mungkin Semeru. The Fort Victoria di Ambon tidak disebut kota. Fort Belgica di Banda tidak disebut kota. Dorstede di Saparua tidak disebut kota. Kota hanya dua. Sanana, Moti. Jadi pengaruh Yunani sampai di sini. Bayangkan. Nah, dari pusat kekuasaan berada di apa yang kemudian namanya dulu pertama adalah The Fort Verwachting, artinya pengharapan. Oleh Pak Il itu ada dokumen, kemudian diganti Headcoverblad. Headcoverblad itu sebenarnya bunga semanggi atau tukang kaki pajak. Ya sama dengan Pak Penyonggurai, penghapusan nama di Borboni, Pak Pengerjasa. Dengan yang saat komon, atau kaki pajak, menjadi benteng, makanya benteng disebut Headcoverblad. Bikin bahasa pastinya kayak gitu. Nah kemudian dirubah lagi ketika renovasi, diganti menjadi The Fort Alping, diambil dari nama Gubernur Jenderal di Batavia, Willem Arnold van Alping. Jadi The Fort Alping ini nama Gubernur Jenderal di Batavia, kemudian dipinjam lagi oleh Sultan Tidore. Sultan Tidore memakai Alping. Jadi Alping di Maluku ada dua, satu di Sanana Benteng, satu di Tidore Sultan. Nah, apakah di dunia lain ada di Gorontalo ada benteng kota Naha, tapi tidak disebut kota, namanya saja kota Naha. Nah ini nanti yang di bawah ada benteng Bolio, ini nanti tanya Prof. Santo kali ini. Benteng kota terbesar di dunia, hampir 200 hektar ya Prof ya. Ini di Bolio ini, di Kesultanan Bogor. Kalau kita ke Italia, ya, masih menyisakan situs-situs yang sama tentang kota benteng. Saya pernah ke Italia 2 kali, mau masuk di benteng, antre 2 kilo. Turis kota-kota benteng itu dijadikan situs sejarah dipelihara demikian bagus untuk dijadikan sumber duit. Ya. Cuma ketemu benteng saja ini yang terlambat. Di Cina, ya, ada kota benteng namanya Forbidden City, dibangun oleh dinasti Mongol wilayah Kan yang memindahkan ibu kota dari Chang'an ke Beijing. Forbidden City. Yang suka nonton film kungfu di TV di bioskop darah masih tahu di Forbidden City. Ya, berikut. Ya, nah ini lahirnya kota adalah lahirnya peradaban. Nah ini ada buku menarik, Titik Balik Historiografi Indonesia, ada tulisan Profesor Santo di dalam, ada Pak Dr. Bondan Kanonioso. Saya karena melihat membaca ulang-ulang materi Zoom tentang hari jadi kota dari Pak Il, saya menunjukkan satu opsi baru. Saya ambil dari buku karya utama Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Ini terbit tahun 1377. Nah, ada dua pendekatan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pendekatan Al-Qumran dan As-Syariah menelusuri jadinya sebuah kota tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, harus ada peradaban atau tamadun. Tamadun ini artinya Al-Qumran atau civilization atau culture. Nah, sebelum itu ada As-Syariah, hubungan kekerabatan, ikatan-ikatan primordial. Jadi kalau hari ini so dari mana kota baga tanam bangun ya, itu kembali ke zaman As-Syariah. Zaman As-Syariah. Padahal pemerintah kemarin sengaja mengontin, sengaja kecil, sengaja dipelajari, sengaja disebut mubahiyah Pak. Ya. Satu ketika wakil bupati Ridwan Sahlan, kakak sepupu saya, rumahnya dilempari batu oleh anak muda kecil. Yang lempar itu adalah ponakannya sendiri dan nama Pasanadi. Jadi dia lempar rumah pamannya yang kebetulan berada di luar kecil. Ini kisah nyata. Balik lagi. Nah, historiografi kelahiran sebuah kota haruslah dilepas dari dimensi-dimensi mistifikasi dan hal-hal ahistoris lainnya agar kelahiran sebuah kota dapat bertanggung jawab secara rasional akademik, artinya berlaku prinsip no document no history. Nah,
Ada seorang sejarawan Prancis namanya Fernand Braudel, ini bukan Braudel, Dr. Banggo itu. Tahun 48 ini Braudel ini menulis menginterpretasi sejarah harus dilakukan dengan pendekatan multidimensi. Profesor Sujat Moko tahun 65, Profesor Sartono Kartotijo 67 juga menyarankan hal yang sama. Lalu Profesor Lapian dan Profesor Lerisa itu bilang kita harus menulis sejarah kita sendiri. Jangan mengekor Belanda, jangan mengekor warisan kolonial karena selalu ada motif dan prasangka kolonial. Nah, ada teori-teori baru. Nah ini, Prof. Santo Judi, Prof. Dr. Bondan Kamunioso, Prof. Santo hadir dalam kita ini juga menanam mazhab yang sama. Sejarah harus berakar pada nasionalisme, ada pada jati diri sendiri. Di Jawa juga begitu, bukan hanya di Sula. Kalau kita membaca Nancy K. Florida dan Ben Anderson, itu sejarah Jawa itu lebih manipulasi. Nancy K. Florida itu Javanologi atau Indonesianologi, ya, ahli Jawa, ahli tentang naskah-naskah kuno Jawa. Ternyata naskah-naskah kuno Jawa itu berisi ajaran-ajaran luhur, budaya luhur dan sufisme yang luar biasa. Dipelintir habis oleh sejarawan kolonial Belanda, lalu diadu-adu. Ya. Berikutnya. Nah, hari jadi, menetapkan hari jadi, saya mengikuti pendapat Profesor Lerisa lagi dengan Profesor Abel Lapian ketika menetapkan Ternate dan teori. Hari jadi itu harus dicari the moment of glory, kemenangan. Nah, dengan pendekatan Ibnu Haldun, nah kita bisa menghitung kapan kota Sanana itu ada. Nah, dan tadi Pak Iri sudah sebut dalam sambutannya, itu adalah saran dari saya untuk melengkapi 4 atau 5 opsi yang beliau ajukan ketika meeting tentang hari jadi Sula yang lalu. Nah, ada pun tanggal, itu saya merujuk pada ini Profesor Lapian dan Lerisa bahwa tanggal untuk hari H dapat disepakati sebagai the moment of glory untuk direkonstruksi menjadi hari jadi sekaligus merekonstruksi memori kolektif kota Ternate, kota Tidore misalnya ditetapkan berdasarkan teori Lapian dan teori Lerisa. Ini dua ahli, satu Ambon, satu Manado, tapi ahli tentang Maluku Utara. Profnya berikutnya. Nah, saya kira hari jadi kota Sanana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Berikut. Nah, kenapa saya memakai Ibnu Haldun? Karena Arnold Toynbee, sejarawan dunia pun mengakui Ibnu Haldun. Orang Eropa mengatakan bahwa dia itu adalah Montesquieu-nya Eropa. Tapi banyak sejarawan Islam mengatakan sebenarnya Montesquieu itulah yang lahir belakangan adalah Ibnu Haldun di Eropa, yang dibalik-balik. Eropa itu adalah bapak kita. Ya. Nah, makanya saya merujuk ke teori tamadun atau civilization dan culture-nya Ibnu Haldun yang disebut Al-Quran ini. Nah, epilog ini kutipan saya kemarin bahwa di Tidore juga, mohon maaf Prof. Santo, saya kutip pendapatnya. Kita jangan terjebak pada romantisme ingatan, tetapi lupa untuk berbuat, tidak mencatat dan menjadi bangsa yang selalu kalah. Jadi kalau saya menulis high five, begitu. Ya. Berikut. Nah ini contohnya ini. Sula tahun 1899 ini ekspedisi dari Jerman telah sampai. Nah, Mahatma Gandhi menyebutkan bahwa ini karena berkaitan dengan program Sula Bahagia, saya mengutip Mahatma Gandhi. Ini kebahagiaan itu adalah apa yang Anda pikir, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan berada dalam harmoni. Ini salah ketik. Harusnya huruf F bilang berikutnya. Nah, ini merupakan konsep yang lama. Nah, ini buku Mukaddimah yang terjemahkan, tapi buku ini ada di beta, cuma terlalu tebal, hampir 3.000 halaman. Jadi kalau universitas di kampus di Pohel mau beta bisa kirim, tapi
nanti Rudy yang bayar paket. Buku tebal ada di beta, terjemahan dari Profesor Dr. Rosenthal. Bahasa Indonesianya ada 2000 halaman. Dan tebal-tebal juga edisi Lex. Ya. Nah, saya kira begitu cukup. Yang terakhir, ini ada ini rupanya ya super. Jadi bahan-bahan ini juga saya banyak mendengar dari Abang Ali. Ya, kemarin Pak Il juga suruh saya menulis sedikit tentang Kepulauan Sula yang mau dibukukan. Nah, ini tulis tentang sejarah Tete Mai dan Om Sau. Dua perlap ini Abang Ali punya keluarga yang dari Manufa yang dibuang ke Nusa Kambangan. Sampai Om Usman Pak Usman Magap yang ikut bertempur melawan pasukan Nika dan Inggris dan pasukan Batalion Gurkha di Termakaun di Surabaya. Banyak putra Sula tidak mengetahui lagi. Ya, ini saya sengaja menulis untuk merekonstruksi memori kolektif. Dan ada tulisan lepas dari Om Bayarham Pak Ali Fataruba. Catatannya itu ditulis masih disimpan oleh Junaidi, Ellen dan Sony. Nah, dan terima kasih baca beta fotokopi saya kata, minta fotokopi main Ellen anggap ini barang keram. Nah, ini daftar pustaka beta. Ya. Jadi saya kira itu saja dari saya, mohon maaf. Jadi Sula ini menurut saya ada anak-anak tahun menurut yang Pak setuju ini. Saya kira demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf,